Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada badai. Tiba-tiba Geely Indonesia majang Geely Courier di sini. Apakah bakal dijual di Indonesia? Ikutin terus videonya. Oke, kenapa Autonet Max ngebahas si Geely Courier ini? Karena di negara asalnya dia punya nama Geely Binyue atau Pingyue atau Binyue, ya kita sebut sebagai Courier di selanjutnya ya. Tapi di negara tetangga Malaysia, Geely Courier dijual sebagai Proton X50. Jadi di rebatch ke brand Proton. Makanya kita tertarik buat ngebahas mobil yang satu ini. Dan gak cuma itu, karena kalau ngeliat dari desainnya dibandingkan dengan mobil-mobil Geely yang ada di booth GJW ini ya, dia punya desain yang paling tua karena Geely Courier ini sendiri sudah muncul pada tahun 2018 di China-nya. Sementara di Protonnya itu baru muncul tahun 2019-2020-an kalau tidak salah. Itulah kenapa dia punya desain yang belum update. Belum kayak Starray, belum kayak EX2, atau belum kayak EX5. Jadi nafas desainnya belum sama kayak Geely yang sekarang. Lalu kita bahas soal sektor pelampuannya. Yang keren di Geely Courier ini adalah pelampuannya udah proyektor dan full LED depan sampai ke bagian belakangnya. Lalu di bagian samping sisi kiri kanan dari bumper depannya dia beneran bolong. Nih, bagian sininya ya. Terus di bagian bumper ada lip spoiler yang pakai aksen ala-ala karbon begini. Emang mukanya cukup rame dibandingkan dengan Geely EX2, Starray, dan EX5 sekalipun yang mukanya datar-datar. Tapi ya, lagi-lagi ini bukan plug-in hybrid, ini bukan mobil full listrik, tapi Geely Courier ini tersedia dalam pilihan mesin bensin biasa atau yang mesin hybrid, walaupun bukan plug-in hybrid. Dan inilah kenapa desain dari bumper si Geely Courier ini masih kebuka-buka, nggak kayak si EX2, Starray, atau EX5, karena dia masih pakai mesin bensin inline 4 turbo yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 126 horsepower dengan torsi sampai 255 Nm. Betul, setara dengan mesin bensin NA 2500 cc. Dengan dimensi yang sekelas kayak HR-V atau Yaris Cross, pastinya kenceng si Geely Courier ini. Oke, jadi itu dia soal mesinnya. Sebenarnya Geely Courier sendiri ini tersedia dalam pilihan mesin bensin, ada yang mesin bensin non turbo, ada yang pakai turbo, ada yang hybrid juga. Ke bagian sampingnya kita lihat, ini cladding-claddingnya masih minimalis, gak terlalu berlebihan, tapi spionnya di cover ala-ala aksen karbon lagi nih. Agak terlalu nyentrik, apalagi desain lampu seinnya sebenarnya cuma minimalis gini doang, segaris. Ini tambah aksen chrome, dan gaya di pilar D-nya itu ala-ala floating roof. Oke, lanjut lagi di bagian bannya, dia pakai ban dengan profil 215/65 lingkar 16 inci dan depan belakang udah disc brake. Warna velgnya sendiri nggak kayak velg zaman sekarang ya, single tone, silver doang nih. Jadi kayak trim yang bawah gitu ya. Sementara di bagian belakang dia bener-bener minimalis, hampir nggak ada emblem sama sekali, cuma ada tulisan Geely di list antara stop lampnya. Keren sih sebenernya di bagian belakang. Secara overall desain Geely Courier ini keren kalau muncul di Indonesia tahun 2019 atau 2020. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin dari Geely Courier ini. Dan kita langsung disambut sama desain interior yang lumayan menumpuk sih sebenarnya, tapi aksennya tetap minimalis sama kayak bagian belakang dari si Geely Courier ini. Jadi dia di atas sebenarnya soft touch ini, tapi kualitas kulitnya sih masih agak kasar. Di bawahnya ini ada aksen brush silver, terus dilapis lagi kulit, dan ini plastik ya. Ini aksen kulit doang, jadi kulit jeruk aja. Terus bagian konsol tengah brush silver lagi, dan ke bagian door trim pun ada aksen brush silvernya. Untuk pengaturan setir bisa tilt dan teleskopik, sementara untuk pengaturan kursinya manual, maju mundur, bisa reclining juga, sama naik turun kursi. Walaupun masih manual ya, bukan elektrik sama sekali. Saya nggak bisa kita nyalain mobilnya karena nggak ada kuncinya, tapi kita bisa lihat kalau speedometer masih pakai speedometer analog dengan layar tengah yang udah digital. Dan yap, ini masih setir kiri karena namanya Geely Courier. Mungkin kalau Proton X50 ya dia yang udah setir kanan tentunya, menyesuaikan pasar Malaysia. Lanjut lagi, ternyata ada yang menarik di interior Geely Courier ini, yaitu
switch atau tuas untuk ngedimming atau redupin speedometernya. Dia ada aksen ala-ala China gitu. Keren. Aksennya sama persis dengan yang ada di atas ini nih. Nanti kita liatin ya. Jadi ada tuas buat redupin speedometernya sama untuk pengaturan ketinggian lampu utama depan. Itu unik banget. Terus lanjut lagi. Di bagian setir ada tombol cruise control yang bisa kita lihat di bagian bumper depan ada kotak untuk radar sebenarnya. Tapi dia nggak ada lane keeping assist sama sekali. Nggak ada kamera di atasnya ya untuk melihat jalur marka jalan. Jadi nggak ada lane keeping assist sama sekali di bagian setirnya. Sementara di bagian kanan tombol setir itu untuk tombol multimedia mengatur head unit yang besar ini di tengahnya. Di bawahnya pengaturan AC single zone aja. Dia bisa hangat dan dingin. Arah semburan lengkap. Terus fast charging nggak ada. Tuas transmisi biasa. Gede nih, tebel. Terus ada electric parking brake sama auto hold, 2 buah cup holder sama tempat kompartemen kecil. Sama sekali nggak muat buat HP, paling cuma buat naruh kuncinya aja. Karena dia udah keyless ya. Start stop buttonnya kecil banget di sebelah kanan setir. Terus kalau misalkan kita lihat kompartemen penyimpanan di konsol tengahnya itu kecil banget, nggak dalam bahkan. Tuh. Terus ya udah ini karetnya bisa dilepas. Dan kalau misalkan kalian penasaran motif apa yang ada di tombol untuk mengatur ketinggian lampunya, nih motifnya kayak begini. Motif begini semua ada di lapisan karet interior dari Geely Courier ini. Keren sih sebenarnya. Jadi kesan China-nya kuat. Mereka pengen gitu kalau misalkan ini tuh brand China yang kuat. Makanya dia kuatkan grafis-grafis tersebut. Gitu. Terus armrestnya bisa dimaju mundurin. Nggak fix. Oke, terus bagian atas nggak ada sunroof sama sekali, udah bisa kalian lihat, gelap bagian interior. Ada buat lampu, ini lampunya udah LED, lampu kabin interior, dan spion tengahnya dia masih tuas biasa untuk mode siang dan malamnya. Sementara untuk penutup mataharinya, udah kaca biasa, nggak ada lampu penerangan sama sekali. Oke, itu di bagian depannya. Sekarang kita bagian belakang. Nah, sebelum gue masuk ke bagian belakang dari Geely Courier ini, gue pengen kasih lihat ke kalian kalau tuas bukaan pintunya keren banget, keintegrasi sama desain door trimnya. Sama handle pintunya tuh ya. Hampir tersamarkan, kita bisa buka di atas ini. Keren ya, walaupun kualitasnya plastik banget, tapi plastiknya tebal, jadi nggak berasa cheap-cheap banget. Dan walaupun memang desainnya kelihatan tua si Geely Courier ini, tapi jendelanya kalau misalkan kita pencet-pencet, bagian tuasnya ini udah auto down nih. Nggak auto up emang, tapi dia udah auto down. Sampai ke penumpang baris keduanya. Jadi dia ada 2 step tombol ya. Keren. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Dan, wow, ternyata lumayan lega untuk badan goyang 164 cm. Tapi karena nggak ada panoramic roof atau panoramic sunroof sekalipun, jadi gelap ya bagian interiornya. Oke, lanjut lagi. Untuk headroom lega banget nih. Untuk postur gue, mungkin yang 170 cm ke atas agak terbatas headroomnya, tapi buat gue lega. Dan lututnya enak, selonjorannya enak, ruang kakinya lega, dan pahanya masih support sama jok penumpang baris keduanya. Lalu apa aja fitur yang terdapat di bagian belakangnya ini? Yang pertama, kita dikasih colokan USB Type-A doang, belum Type-C, dan lagi-lagi ada aksen grafis ala China-nya ini. Lalu kompartemen terbuka, 2 buah cup holder, dan armrest nggak ngeplek untungnya, dia paten tuh. Keren. Headrest di penumpang tengah sama seat belt 3 titik untuk penumpang tengahnya. Seat pocket ada 2 buah tuh ya. Dan kursinya lumayan empuk, walaupun emang ini untuk perjalanan lama sih. Dia nggak yang empuk-empuk banget, masih agak ngelawan resistensi. Tapi oke. Dan dia anehnya nggak ada penerangan lampu sama sekali di kabin belakang. Makanya gelap banget nih kabin belakangnya. Ini harusnya bisa nih jadi tempat lampu, tapi bolong. Kayak trim bawah sih ini jadinya. Sayang banget ya. Kalau untuk perkenalan, first impression jadi agak susah nih ke masyarakat Indonesia. Oke sih, itu aja yang bisa dimainin di baris keduanya ini. Sementara untuk handle pintunya ya retract aja. Ya kayak mobil kebanyakan sekarang. Sama tambahan, ini buat naruh jas mungkin, atau naruh baju ya, ngegantungin di pilar B. Bagian dalam ada gantungan nih. Oke, itu aja untuk baris kedua dari Geely Courier ini. Iya,
Wih. Ya, bagasinya muat orang dengan tinggi 164 cm. Jadi lumayan lega. Sebenarnya 2 koper gede bisa dimasukin ke bagasi si Geely Coolray ini. Tuh ya. Wah. Dan poin plusnya ada penutup untuk bagian bagasinya. Jadi kalian aman naruh barang di bagian bagasi. Sementara kalau kalian penasaran di bagian bawahnya ada apa? Spare tire, jadi ban cadangan yang space saver, tipis. Paling cuma bisa sampai berapa kilometer per jam lah, nggak bisa nyampe 100 km per jam pasti. Nih ya, ada tandanya cuma bisa sampai 80 km per jam untuk ban cadangannya. Jadi space saver. Oke, bagasi luas. Untuk pelipatan kursinya dia bisa 60-40. Jadi lumayan lega nih dan rata lantai enaknya. Ini kita contohin ya. Sayang penutupannya atau pembukaannya belum power backdoor sama sekali, tapi untuk tombolnya udah elektrik. Oke, jadi ini dia tampang belakangnya, ada rear fog lamp, ada wiper, ada rear fog light juga nih. Jadi bisa kalian nyalain di bagian belakang. Tapi yang unik atau mungkin aneh di sini adalah ini ada aksen bolongan knalpot yang bisa kita potong sendiri sebenarnya. Karena kalau kalian biasa ngerakit Tamiya, itu kan ada potongan-potongan yang per part-nya itu mesti kita potong tuh. Nah, ini persis nih. Jadi bisa buat aksesoris kalau misalkan kalian beli lubang knalpot ya buat aksesoris si Geely Coolray ini, itu bisa nih kalian lubangin sendiri pakai gergaji besi lah, paling bisa dipotong, udah tinggal pasang pakai spray. Keren. Sayang untuk yang ditampilin di GJW ini ya udah ditutup aja kayak tanggung gitu. Padahal lubang knalpotnya itu ada 2 buah ke samping kiri kanannya. Oke, jadi itu dia impresi pertama kita terhadap Geely Coolray atau Proton X50 kalau di negara tetangga atau Geely Binyue kalau di negara asalnya. Gimana menurut kalian kalau misalkan Geely Coolray ini masuk ke Indonesia, apakah masih relate untuk melawan HR-V, untuk melawan Yaris Cross, untuk melawan crossover lain di Indonesia, sementara lawan-lawannya udah ada yang pakai hybrid, turbo oke, udah, tapi turbonya yang irit dan segala macamnya. Apakah masih relevan jika Geely Coolray ini masuk ke Indonesia? Komentar aja di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max di GJW 2020 ini. Gue Bagas Satrio, dadah!